Halo semuanya, selamat datang di Menanti Film. Mimin harap dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan legenda 10 cincin yang dimiliki oleh Wenwu sejak ribuan tahun lamanya. Cincin tersebut memberikan kekuatan seperti layaknya seorang dewa serta mereka akan diberikan keabadian. Tanpa basa-basi, mari kita mulai filmnya. Film ini diawali oleh seorang pria yang memiliki legenda 10 cincin yang bernama Wenwu. Dengan adanya senjata tersebut, ia seringkali menantang kerajaan lain untuk berperang. Hal ini ia lakukan untuk memperbesar kekuasaan dan memperkuat wibawanya. Wenwu kemudian mendirikan sebuah pasukan yang bernama Ten Rings. Selama berabad-abad, mereka semua menyebar ke setiap penjuru dunia. Pasukan Ten Rings ditugaskan untuk mengambil alih kerajaan serta menggulingkan pemerintahan. Walaupun ia sudah memiliki segalanya, Wenwu belum juga puas dengan apa yang ia miliki pada saat itu. Hingga pada tahun 1996, Wenwu dan anak buahnya memutuskan untuk menemukan sebuah desa tersembunyi yang berada di dimensi lain. Desa itu bernama Talo. Pada saat itu juga, Wenwu dan anak buahnya menuju lokasi tempat desa Talo berada. Mereka melewati ribuan pohon bambu yang amat lebat. Pada awalnya, semua terlihat baik-baik saja, hingga mereka semua menyadari bahwa bambu tersebut bergerak menghimpit mobil mereka. Karena hal itulah, mobil mereka terjatuh ke dalam jurang. Wenwu yang berhasil selamat memutuskan untuk menelusuri hutan itu sendirian. Di dalam hutan, ia bertemu seorang pendekar wanita penjaga gerbang desa Talo. Pendekar itu bernama Yingli, yang secara langsung mengusir kedatangan Wenwu. Wenwu yang tak terima langsung menantang Yingli untuk bertarung. Di tengah pertarungan, Wenwu sangat terkesan oleh kecantikan dan gerakan kungfu yang dilakukan oleh Yingli. Sehingga untuk pertama kalinya Wenwu dapat dikalahkan. Serta pada saat itu juga Wenwu merasakan jatuh cinta pada Yingli. Sayangnya, cinta mereka tak disetujui oleh tetua desa. Dengan terpaksa, Yingli meninggalkan kekuatannya di desa Talo. Begitu juga oleh Wenwu. Ia melepas 10 cincin dan meninggalkan organisasi Ten Rings demi bisa menjalani kehidupan normal dengan Yingli. Setelah itu mereka berdua menikah dan dikaruniai oleh kedua orang anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Pada suatu hari, Yingli menceritakan tentang naga dari desa Talo yang telah memberinya kekuatan. Sayangnya, kekuatan itu harus rela ia tinggalkan dan sebagai gantinya ia dapat jauh yang lebih baik, yaitu kedua anaknya. Setelah itu, Yingli memberikan sebuah liontin untuk Shang-Chi dan Xialing. Ia pun berpesan, ketika kau merasa tersesat, kalung itu akan menuntunmu untuk kembali. Keluarga kecil itu hidup bahagia. Mereka menjalankan hari-harinya dengan sangat harmonis. Sampai suatu ketika, pasukan Iron Gang datang ketika Wenwu sedang tidak ada di rumah. Maksud kedatangannya ialah bukan lain untuk balas dendam terhadap Wenwu. Yingli menyuruh Shang-Chi dan Xialing untuk bersembunyi, sementara itu dirinya akan menghadapi mereka semua sendirian. Shang-Chi yang masih kecil hanya bisa melihat ibunya dikeroyok dan mati di depan kedua matanya. Sementara itu, Wenwu yang baru saja pulang sangat terpukul atas kematian istrinya. Pada hari itu juga, Wenwu memutuskan untuk menggunakan ke-10 cincinnya dengan maksud untuk balas dendam pada Iron Gang. Mereka berdua pun pergi ke markas Iron Gang dan inilah yang terjadi. Semenjak kematian ibunya, kehidupan Shang-Chi sangat berubah. Shang-Chi dilatih oleh ayahnya menjadi petarung yang tangguh dan ia diajarkan cara membunuh orang yang paling efektif. Setiap harinya, Shang-Chi terus berlatih tanpa mengenal lelah sampai ia remaja. Suatu ketika, ayahnya memberikan misi pada Shang-Chi, yaitu ia harus membunuh ketua Iron Gang yang telah membunuh ibunya. Entah apa alasannya, Shang-Chi lebih memilih kabur dan meninggalkan dunia yang kelam itu. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Shang-Chi telah tumbuh menjadi dewasa. Ia bekerja menjadi karyawan di sebuah hotel ternama bersama sahabat baiknya yang bernama Katie. Pada suatu hari, ketika mereka berdua dalam perjalanan ke hotel, tiba-tiba seorang pria menyuruh Shang-Chi untuk menyerahkan liontin yang ia miliki. Karena menolak, pria tersebut memanggil komplotannya untuk menyerang Shang-Chi. Dibekali bela diri yang pernah ia pelajari, Shang-Chi mampu melakukan perlawanan terhadap sejumlah pria itu.
Aksi pertarungan itu direkam secara live oleh seorang penumpang serta ia juga menyebarkannya di sosial media. Di sisi lain, Shang-Chi dapat menumbangkan semua pria yang ia lawan. Tiba-tiba, seorang pria dengan senjata yang ada di tangannya menyerang Shang-Chi. Dilihat dari atribut yang ia pakai, Shang-Chi tahu bahwa orang itu diutus ayahnya untuk menangkap dirinya. Shang-Chi pun meminta bantuan Katie untuk mengikuti rencana yang ia miliki. Sementara itu, dirinya akan menahan orang-orang tersebut. Dengan kerjasama yang dilakukannya, mereka berdua pun berhasil kabur dari kejaran pria tersebut. Sayangnya, Shang-Chi tidak menyadari bahwa liontin yang ia miliki telah direbut oleh pria tersebut. Lantas saja, Shang-Chi dan Katie pergi ke Macau untuk menolong adiknya, karena ia tahu pasti pasukan Ten Rings juga akan merebut liontin yang dimiliki oleh Xia Ling. Sesampainya di Macau, mereka berdua pergi ke tempat Xia Ling berada. Mereka disambut seorang pria yang bernama John John. John John menunjukkan video aksi mereka di sebuah bis yang sempat viral. Tak pikir panjang, Shang-Chi diikutsertakan dalam pertarungan. Di dalam arena, Shang-Chi dihadapkan oleh petarung wanita yang bukan lain ialah adiknya sendiri. Xia Ling yang punya dendam kusumat langsung aja menyerang kakaknya sendiri. Usut punya usut, waktu remaja sebelum menjalankan misi yang diperintah ayahnya, Shang-Chi berjanji pada Xia Ling ia akan pulang secepatnya setelah menyelesaikan misinya. Nyatanya bertahun-tahun Xia Ling menunggu dan Shang-Chi tidak kunjung kembali. Hal itulah yang membuat Xia Ling sangat marah pada kakaknya. Setelah pertandingan usai, Shang-Chi mencoba menjelaskan maksud kedatangannya. Liontin yang ia miliki telah diambil oleh Ten Rings dan ia tahu pasukan Ten Rings akan merebut liontin milik Xia Ling juga. Benar aja, gak lama kemudian pasukan Ten Rings menyergap tempat itu. Xia Ling langsung aja meninggalkan Shang-Chi. Ya intinya itu dia mau ngasih tahu bahwa kalau ditinggalin tanpa kabar itu gak enak. Karena udah gak ada jalan lagi, Shang-Chi dan Katie memutuskan untuk menyisiri bagian luar gedung. Shang-Chi mencoba menahan pasukan itu dengan bela diri yang ia miliki. Sementara itu, Katie hanya bisa berpasrah pada keadaan. Katie yang hampir terjatuh meminta Shang-Chi untuk membantunya. Sayangnya pasukan Ten Rings terus menghadang Shang-Chi. Hal inilah yang membuat Katie terjatuh dari gedung. Namun dengan sigap Xia Ling menyelamatkan Katie dari kematiannya. Tiba-tiba Algojo dari pasukan Ten Rings berhasil merebut liontin yang dimiliki oleh Xia Ling. Lantas saja Shang-Chi mengejar Algojo itu dan pertarungan epik pun terjadi. Di saat Shang-Chi hampir membunuhnya, Wenwu pun datang dan menghentikan pertarungan itu, serta ia mengajak mereka untuk kembali ke rumah. My son is home. Pada malam harinya, Wenwu menceritakan bahwa ia telah mempelajari desa legendaris Talo belakangan ini. Ia menemukan fakta bahwa di sana terdapat sebuah gerbang misterius yang mengurung Yingli. Wenwu mengaku bahwa Yingli pernah membisikkannya untuk dibebaskan dari gerbang misterius itu. Shang-Chi dan Xia Ling tentu aja nggak percaya dengan apa yang dikatakan ayahnya. Lantas saja, Wenwu mengambil kedua liontin mereka dan meletakkannya di kedua mata patung naga. Tiba-tiba, naga itu menyemburkan partikel air yang membentuk pola jalan menuju desa legendaris Talo. Wenwu berniat untuk membebaskan Yingli dari gerbang misterius itu. Karena hal itulah mereka berdua dikumpulkan untuk membantu Wenwu membebaskan ibunya. Meski demikian, Shang-Chi dan Xia Ling menolak membantu ayahnya karena ia tidak mungkin untuk menyerang desa kelahiran ibunya. Karena sebab itulah mereka semua dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, mereka bertemu seorang pria bernama Trevor dan makhluk mitologi dari desa Talo yang bernama Morris. Trevor dapat berbicara dengan Morris. Sementara itu, Shang-Chi mencari cara agar ia dapat sampai di desa Talo sebelum ayahnya tiba. Sebagai penerjemah Morris, Trevor berkata bahwa Morris tahu jalan untuk sampai di desa Talo. Lantas saja, Xia Ling yang mengetahui seluk-beluk penjara itu membuka jalan yang akhirnya mereka semua dapat kabur dari tempat itu.
Setelah berhasil kabur, mereka melanjutkan perjalanannya ke desa Talo. Mereka melewati hutan bambu yang sangat berbahaya. Tapi dengan adanya arahan dari Morris, yang kemungkinan selamatnya hanya 19%, mereka semua dapat sampai ke air terjun yang merupakan penghubung dimensi desa legendaris Talo. Teddy, go, go, go! Mobil mereka perlahan-lahan masuk ke dalam air terjun tersebut. Anehnya, air di dalam air terjun itu berbentuk partikel yang rasanya itu mustahil jika ada di dunia nyata. Setelah itu, akhirnya mereka semua benar-benar sampai di desa Talo. Desa Talo ternyata dipenuhi oleh makhluk mitologi kuno yang sudah tinggal berabad-abad lamanya di tempat itu. Setelah itu, mereka disambut baik oleh penduduk asli desa Talo, tak terkecuali bibi mereka yang bernama Nan. Setelah itu, Bibi Nan memberitahu bahwa sebelum Yingli meninggalkan desa, Yingli sempat berpesan pada dirinya untuk mempersiapkan baju zirah khas desa Talo untuk kedua anaknya kelak, karena ia tahu suatu saat mereka akan pergi ke sini. Setelah itu, Shang-Chi berkata bahwa ayahnya akan datang ke sini untuk membuka gerbang yang berada di desa Talo, karena ayahnya pernah mendengar bisikan Yingli yang meminta tolong agar dibebaskan dari gerbang itu. Mendengar hal itu, Bibi Nan menjelaskan bahwa ayahnya bukan yang pertama kali mencoba membuka gerbang itu. Sudah ratusan orang yang mencoba untuk membuka gerbang kegelapan, tapi mereka semua tidak ada yang berhasil. Bibi Nan juga menjelaskan bahwa penduduk Talo merupakan penjaga gerbang kegelapan yang bersumpah untuk menjaga dunia ini dari kejahatan yang terkunci di balik gerbang itu. Bibi Nan juga memastikan bahwa yang membisikkan Wenwu bukanlah Yingli, melainkan makhluk yang ada di balik gerbang tersebut. Karena makhluk itu tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin, Wenwu dapat membebaskan mereka dengan mudah. Setelah itu, Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun mulai berlatih untuk melawan pasukan Ten Rings. Dimulai dari Xialing yang berlatih dengan senjatanya, Katie yang belajar bagaimana cara memanah, dan Shang-Chi berlatih dengan Bibi Nan untuk mempelajari gerakan yang dilakukan ibunya waktu mengalahkan Wenwu. Hari itu pun telah tiba. Wenwu telah sampai di desa Talo. Ia dihadang puluhan prajurit Talo yang tangguh serta kedua anaknya, yaitu Shang-Chi dan Xialing. Bibi Nan mencoba menjelaskan bahwa yang membisikkannya bukanlah Yingli, melainkan makhluk kegelapan yang menyamar menjadi Yingli. Wenwu nggak menggubris pernyataan Bibi Nan, dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Burn it down. Di dalam pertarungan itu, Shang-Chi berhadapan langsung dengan ayahnya. Wenwu mengutarakan rasa kekecewaannya mengapa ketika anggota Iron Gang datang, Shang-Chi hanya berdiam diri saja, menyaksikan kematian ibunya tanpa melakukan apapun. Meski Shang-Chi telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, Wenwu bukanlah tandingannya. Wenwu mengeluarkan ke-10 cincinnya untuk menyerang Shang-Chi yang pada akhirnya Shang-Chi terlempar dan tenggelam di dalam danau. Setelah mengalahkan anaknya, Wenwu bergegas pergi menghampiri gerbang kegelapan dan ia berusaha menghancurkannya. Satu persatu, makhluk pemakan jiwa telah keluar dari gerbang itu. Mereka mengincar jiwa yang masih hidup dan memberikan jiwa tersebut pada makhluk bernama Dweller yang berada di balik gerbang itu agar semakin kuat. Makhluk itu hanya dapat dibunuh oleh sisik naga yang dimiliki oleh pelindung agung. Karena hal itulah pasukan Ten Rings dan Talo bersatu untuk mengalahkan makhluk itu. Di lain sisi, Shang-Chi yang tenggelam disadarkan oleh sosok naga pelindung agung desa Talo. Shang-Chi pun dibawa ke permukaan dan mencoba menghentikan ayahnya. Shang-Chi mengeluarkan jurus yang pernah ibunya lakukan untuk mengalahkan ayahnya.
Di dalam pertarungan, Shang-Chi berhasil merebut kelima cincin yang dimiliki oleh Wenwu, sehingga kekuatan dari kedua belah pihak sangat seimbang. Meskipun demikian, Shang-Chi tetap berusaha untuk mengalahkan ayahnya. Sampai suatu ketika, Shang-Chi berhasil merebut ke-10 cincin milik ayahnya. Sebenarnya, Shang-Chi mempunyai peluang yang besar untuk membunuh Wenwu. Tapi mana mungkin seorang anak tega membunuh ayahnya sendiri. Tidak lama dari itu, Dweller dapat terbebas dari gerbang tersebut. Wenwu yang mengetahui Dweller akan menyerang Shang-Chi lantas saja menyelamatkan Shang-Chi dari serangan itu, yang pada akhirnya dirinya lah yang tertangkap dan jiwanya dihisap oleh Dweller. Sebelum kematiannya, Wenwu mempercayakan ke-10 cincin yang ia miliki pada Shang-Chi. Tidak lama dari itu, Wenwu pun meninggal. Setelah itu, Dweller pergi ke arah desa untuk menghisap jiwa agar dirinya semakin kuat. Di waktu yang sama, Xialing menaiki seekor naga dan menyuruh Shang-Chi untuk naik. Mereka bertiga pun bekerja sama dengan menjebak Dweller di pusaran air yang dibuat sang naga. Sayangnya, makhluk kecil lainnya membantu Dweller dengan menyerahkan jiwa-jiwa yang telah mereka ambil ke dalam mulut Dweller. Hal itu pun membuat Dweller semakin kuat dan membalikkan keadaan. Kini jiwa sang naga lah yang sedang dalam bahaya karena jiwanya dihisap oleh Dweller. Katie pun memberanikan diri dengan melesatkan anak panahnya tepat di kelemahan Dweller. Hal itu pun tidak disia-siakan oleh mereka bertiga. Shang-Chi yang dibantu oleh sang naga dan Xialing lantas saja menggunakan 10 cincin yang ia miliki untuk menyerang Dweller. Shang-Chi pun melompat ke atas awan dan menyerangnya menggunakan ke-10 cincinnya. Hal itu pun membuat tubuh Dweller dan yang lainnya hancur tak tersisa. Pada malam harinya, Shang-Chi dan yang lainnya melakukan upacara lentera untuk mengenang kesatria yang gugur pada medan pertempuran. Tidak luput ayah dan ibu mereka. Film pun akhirnya selesai. Bila kalian suka film ini, jangan lupa di like ya, dan jangan lupa untuk berkomentar agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri, see you on the next video.